Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Mama Bang. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah klik video ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu support channel YouTube aku. Dan aku ucapkan selamat datang untuk yang baru hadir di channel YouTube Mama Bang. Alhamdulillah tabarakallah, di kesempatan kali ini aku masih bisa share video ke teman-teman semua. Dan apa kabar nih mami-mami, bunda-bunda yang ada di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kalian berada. Dan semoga wishlist kita di tahun ini mudah-mudahan 2 bulan ke depan bisa segera tercapai ya teman-teman. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa di sini aku akan mengajar. Di video kali ini aku akan sharing budgeting atau caraku mengelola keuangan rumah tangga. Tapi sebelum itu disclaimer dulu ya teman-teman. Maksud tujuan aku sharing video ini bukan maksud ria ataupun pamer atau bahkan menggurui, tetapi aku hanya ingin sharing caraku mengelola keuangan rumah tangga. Dan semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Jadi yang belum budgeting, ayo kita budgeting sama-sama, kita budgeting bareng-bareng karena balik lagi di sini juga aku masih tahap belajar. Nah, sebelum itu aku akan evaluasi dulu ya teman-teman. Evaluasi di minggu kedua dengan anggaran budget sebanyak 180.000. Dan alhamdulillah ini masih ada sisaan dari budget jajan ya teman-teman. Sini ada sisaan sebanyak 4.000 rupiah. Hanya di budget jajan aja. Jadi terpakainya 21.000. Dan untuk semuanya udah habis total. Untuk stok sayur juga udah pada habis, sisa tempe setengah papan aja ya. Sama tomat. Untuk bumbu yang lainnya udah pada habis teman-teman, Masya Allah. Dan sepertinya untuk kedepannya aku akan selalu budgeting di hari Kamis. Kenapa begitu? Karena di hari Jumatnya aku akan belanja food prep teman-teman. Ya meskipun kulkas aku atau chiller aku itu rusak ya teman-teman, tapi aku memanfaatkan freezer. Jadi aku belanja sayuran yang benar-benar awet sampai 3-4 hari. Jadi untuk di hari Jumat nanti aku akan belanja itu hanya untuk masuk ke freezer aja. Dan untuk sayurannya hanya untuk 3 hari ke depan. Sisanya untuk 4 hari atau 3 hari lagi aku belanja di lain waktu teman-teman begitu. Jadi dadakan aja gitu teman-teman kalau untuk sayuran. Karena kan kalau untuk sayuran menurut aku harganya juga gak jauh beda di warung biasa dibanding di pasar. Tapi kalau untuk lauk pauk terus bumbu-bumbu itu jelas lebih murah di pasar ya teman-teman. Nah jadi untuk aktual pemakaiannya 105 ditambah 15 ditambah 21 ditambah 10 ditambah 25. Aktual pemakaiannya 176 ya teman-teman. Dan ini ada sisaan 4.000. Duh, sorry. Goyang ya kameranya. Nah, oke, sekarang ini aku simpan dulu ya teman-teman, aku sisihin dulu. Sekarang kita akan buat budget di minggu ketiga ya teman-teman. Di minggu ketiga untuk anggarannya itu sama sebanyak 180.000. Ini hanya kebutuhan aku dan anak aku aja. Jadi di luar suaminya teman-teman. Karena suami aku alhamdulillah di minggu kedua kemarin itu udah pulang, jadwalnya pulang. Dan minggu ini nggak pulang, jadi nanti pulang lagi di minggu keempat gitu teman-teman. 2 minggu sekali. Nah untuk anggarannya gimana? Jadi kalau misalkan ada paksa pulang, aku menambahkan budget di luar ini ya. Jadi aku ada anggaran khusus. Oke, seperti biasa untuk anggaran makan itu sebanyak 105.000. Untuk bensin 15.000. Mungkin untuk anggarannya sama ya teman-teman. Nggak jauh beda. Mungkin bedanya di minggu pertama aja. Untuk budget jaga-jaga aku anggarkan 10.000. Dan untuk sinking fund 25.000. Oke, udah selesai. Kita siapkan dulu. Kita ambil dulu ya teman-teman. Untuk uangnya ini udah aku amplopin biar lebih rapi aja. Ini aku simpan lagi. Oke, kita hitung kembali. 120
30, 40, 50, 60, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 80. Pas ya teman-teman untuk uangnya. Sebanyak 180.000. Oke, ini kita pinggirin dulu. Kita ambil di dompet harian. Kita simpan anggarannya. Nah, ini untuk budget jaga-jaga akan aku pindahkan ke binder yang ini ya, teman-teman, yang hitam, yang binder bills. Jadi di sini hanya untuk budget makan, jajan, dan bensin. Oke, untuk budget makan seperti biasa, anggarannya 105.000. Kemudian untuk budget jajan, aku pakai ini aja deh, 25.000. Ini dia untuk budget jajan. Dan untuk budget bensin, seperti biasa, 15.000. Oke teman-teman. Udah selesai di dompet harian, next kita menuju dompet bills. Di sini hanya untuk anggaran miscellaneous aja ya teman-teman. Nah, ini kemarin sudah terpakai untuk membeli gas, jadi untuk anggaran sampah itu belum dimintain sama si abangnya, nanti di akhir bulan biasanya ya. Nah, ini untuk miscellaneous. Kita simpan anggarannya 10.000. Oke. Selanjutnya kita menuju sinking fund ya teman-teman. Sinking fund prioritas. Jadi ini sinking fund prioritas dan ini tidak terlalu prioritas ya teman-teman. Jadi aku usahakan kalau untuk di binder coklat ini tiap minggunya aku isi ya teman-teman. Tapi kalau gak ada ya balik lagi, jangan terlalu memaksakan ya teman-teman. Untuk emergency fund kemarin terpakai ya teman-teman untuk hal tak terduga, Masya Allah. Tapi meskipun sedikit ya teman-teman, alhamdulillah kebantu banget. Aku ngerasa seneng banget ya teman-teman. Walau aku cuma ngisinya tuh 5.000, kadang 10.000 ya. Cuman benar-benar ngebantu banget. Next, untuk dana lebaran aku isi 10.000. Ini kita isi dulu ya teman-teman. 10.000. Next, untuk dana pendidikan di sini aku isi 5.000 aja ya teman-teman. Dan karena nggak ada uang lagi, jadi untuk 2.000-annya ini 5 lembar aku masukin dan 5.000-nya itu di situ ya. Next, untuk investasi aku isi 5.000 teman-teman. Nah, ini aku baru mulai lagi ya teman-teman ya. Meskipun tujuannya cukup berat ya, karena untuk investasi aku kan tadinya pengen beli emas ya, logam mulia maksudnya yang 1 gram. Cuman Masya Allah tabarakallah ya teman-teman, sekarang emas tuh lagi melesat banget, harganya udah di angka 2.300.000-an. Masya Allah benar-benar melesat banget ya. Tapi gak apa-apa, kita berusaha semaksimal mungkin aja. Jadi kita nabung semampunya kita aja. Kalau misalkan gak ada, tentunya jangan terlalu memaksakan ya. Jadi aku juga sama teman-teman hanya mampunya 5.000 per minggu ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa teman-teman gitu. Yang penting prioritas kita atau kebutuhan kita tercukupi terlebih dahulu, hutang-hutang kita bayar terlebih dahulu sebelum menabung ya. Next, untuk dana kesehatan di sini aku skip dulu ya teman-teman. Udah selesai. Lanjut kita menuju binder yang tidak prioritas atau lebih ke keinginan sih teman-teman, keinginan dan kebutuhan. Nah, di sini untuk elektronik aku isi dulu beauty, family, gift. Masih pada kosong ya teman-teman, liburan juga masih pada kosong. Dan aku akan isi ke rollover untuk sisa anggaran ya teman-teman.
Jadi rollover ini salah satu anggaran seperti dana darurat ya teman-teman, lebih ke emergency. Cuman aku kalau misalkan uangnya sudah terkumpul, aku bisa pakai anggaran rollover terlebih dahulu sebelum menggunakan emergency fund. Gitu ya teman-teman. Oke, udah selesai dan gak kerasa kita udah di akhir video aja. Terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah mantengin video aku sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika disalah kata karena aku hanya manusia biasa. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye, see you next video.